Saya bilang, jangan sebarluaskan yang tidak benar. Itu hoax itu. Karena saya kan pikir saya tidak pernah diberitahu. Ini pulang dari sini lumayan lah, capek juga ya. Dan masih ada waktu dari jam 5 kami tiba di rumah. Ini lalu saya tanya Juki, bisa nggak kita olahraga? Karena olahraga itu membuat segar ya. Kalau saya punya pengalaman, kalau capek dan apa daripada tidur kita olahraga dulu. Nah, lalu olahraga pingpong. Dan memang kami main pingpong dari jam 5.15 sampai jam 6 lewat sedikit, 6.10, karena sudah cukup lama kita minum kopi lah biasanya, disiapkan kopi dan pisang goreng biasanya. Nah, kami duduk-duduk minum itu dengan Juki, lalu dia buka HP. Saya tidak bawa HP saya di kamar. Nah, dia bunyi-bunyi itu beda-beda masuk, bunyi dia, lalu dia buka, dia lihat, Bapak sudah ini ada beda, Bapak sudah dari kardinal. Saya bilang, ini siapa yang memberitahukan ini? Ada beda dari, ada grup dari Thomas Kelapa II, kemudian ada dari Sentul. Nah, dari Sentul ini kemudian saya tahu siapa orangnya. Lalu saya minta Juki, coba bel dia, telepon. Lalu saya ambil teleponnya Juki, lalu bicara ya, Ibu. Saya bilang, jangan sebarluaskan yang tidak benar. Itu hoax itu. Karena saya kan pikir saya tidak pernah diberitahu juga, tidak pernah ini. Ya, saya katakan jangan buat malu saya ya, stop itu ya dari satu ke yang lain gitu. Rupanya dia bingung juga, tapi ya karena Bapak Uskup yang mengatakan ya dia taat, dia beritahu ke teman-teman lainnya, ini itu berita hoax. Lalu teman lainnya bilang, bagaimana hoax? Nah, itu tadi saya diberitahu Bapak Uskup. Tapi mereka kemudian cari tahu ke tempat lain, ternyata sudah ada di Facebook, lalu media sosial di Vatikan, YouTube, lalu ya akhirnya dia sudah. Kemudian setelah saya beritahu supaya jangan sebarluaskan itu, kami masih lanjut sedikit main pingpongnya. Karena saya menganggap itu benar-benar hoax. Kopinya sudah minum tadi. Kemudian dari situ kita udah selesai olahraga kurang lebih setengah 6 lah, saya naik ke kamar dan saya buka HP. Saya lihat di sana, yang pertama ada ini WA dari Monsignor Ruby, Semarang. Ya, Semarang. Tapi saya mengatakan itu hoax, itu tidak benar. Karena saya belum buka juga yang lain-lainnya gitu. Tapi kemudian saya melihat ada juga berita, tapi saya hanya baca sambil lalu. Nah, berita itu rupanya berkenaan dengan ada dalam bahasa Italia, kalau saya tidak salah kemarin itu mereka tulis 8 Desember 2024. Tapi rupanya itu semacam pelantikannya ini. Lalu ada daftar ke bawah, tapi daftar saya nggak terlalu ini. Hanya saya kemudian pikir ini kan 8 Desember, ini hari ini kan tanggal 6 Oktober, berarti ini hoax juga. Karena saya tidak terlalu perhatikan gitu ya. Tapi kemudian saya buka lagi WA itu dan ada memang ucapan dari Monsignor Anton yang lagi di Roma. Nah, disitulah baru saya ternyata benar. Dan sebenarnya itu membuat saya bingung. Betul, sepanjang hari itu saya tidak tahu mau buat apa. Ya akhirnya
saya merenung, rupanya itu yang kita sebut anugerah dari Tuhan. Saya sepanjang hari itu, sisa hari itu ya sudah saya ke kapel, saya berdoa sambil ya bertanya ini apa kehendak Tuhan ini. Karena saya berpikir kenapa ya ini memang dikatakan ya itu haknya Paus untuk menunjuk. Cuma kan saya pikir ya siapa sih saya ini dengan ditunjuk oleh Paus untuk ini. Saya tahu juga banyak uskup kita yang hebat-hebat, jadi saya tahu diri lah. Di Bogor saja ini anak orang kampung lagi untuk suatu yang tugas seperti yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah juga mencita-citakan untuk itu. Kalau menjadi imam ya iya, memang berjuang untuk jadi imam. Tapi untuk jadi uskup apalagi kardinal, enggak sama sekali. Jadi tapi akhirnya kan ya kita melihat peristiwa ini kan peristiwa iman ya. Disitulah mungkin untuk saya pribadi ya Tuhan berkarya, karena penunjukan ini kan pasti ada kaitan dengan iman kita, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bicara iman berarti kan bicara relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau apa dengan ini? Dan saya melihatnya ya inilah anugerah Tuhan ya, ini karunia Tuhan yang Dia berikan cuma-cuma, dan ya Dia punya kehendak untuk itu. Sehingga dalam hal ini saya kembali bersama Bunda Maria, itu mungkin ya apa taat kepada Dia. Aku ini apa Tuhan yang terjadi padaku. Dan sampai sekarang kan memang tidak ada surat resmi. Tidak ada, mungkin belum ada ya. Yang resminya bahwa Paus menyampaikan itu. Ya. Kalau menjadi uskup memang kita dipanggil. Jadi dipanggil lalu 10 hari kemudian baru diumumkan resmi. Nah, kalau menjadi kardinal ini ya tidak ada. Karena pengalaman itu kemarin saya juga baru, ya namanya baru kan. Iya, tidak pernah selama ini juga memang saya tidak pernah tanya juga pada Bapak Kardinal kita di Jakarta kan. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama barangkali. Tapi tidak pernah sharing gitu kan. Tanya juga tidak. Jadi dan mungkin untuk beliau, kalau saya merasa ya sudah pantas lah di Jakarta, kota metropolitan, Uskup Agung juga dan sudah punya pengalaman dan banyak ini, jadi kiranya sih pantas. Tapi kalau saya di Bogor ini apa pertanyaan berikutnya, apa yang membuat memang dikatakan bahwa itu Paus menunjuk? Tapi pertanyaan atau permenungannya, apa yang membuat Paus itu menunjuk ini? Nah, ini masih juga misteri, saya belum tahu. Jadi untuk peristiwa ini ya ini saya hayati sebagai anugerah dari Tuhan gitu ya. Dan kita dalam konteks ketaatan ya kita taat dan menjalankannya semaksimal mungkin. Maka saya minta doa dari bapak-bapak, ibu, suster, para romo ini untuk ya karena ini namanya misteri juga ya, saya tidak tahu apa yang dilihat pada saya. Pasti juga bukan karena saya saja, ini pasti juga karena kehidupan menggereja kita di Indonesia ini. Barangkali Paus begitu terkesan dengan melihat umat Katolik Indonesia itu begitu antusias ya, dan peran kita juga dalam konteks hidup berbangsa ini, ya Paus melihat ini mereka jumlahnya kecil,
di tengah mayoritas yang besar ini, tapi mereka punya peran benar-benar juga menjembatani karya-karya kemanusiaan. Mungkin itu pikirannya, dan barangkali dia melihat ya mungkin perlu ada orang-orang dari gereja sini yang kemudian memberikan pemikiran kepada dia. Karena tugas kardinal itu, kardinal tidak punya wilayah seperti uskup. Ini kalau uskup itu disebut uskup diosesan karena dia punya diosis. Ini, memang ada juga uskup titular, titel, dia tidak punya wilayah. Ini, tapi uskup, misalnya sekarang saya uskup diosesan Bogor, berarti wilayah pelayanannya Bogor. Walaupun dia bisa melayani tempat lain, tapi kan tahu wilayahnya di sini. Kalau kardinal dia tidak punya wilayah, dia memang dipilih, ditunjuk oleh Paus untuk membantu dia, membantu dia secara khusus, terutama dalam kaitan dengan memberi nasihatnya, nasihat tentang perkembangan gereja di wilayah kita di Indonesia ini dalam konteks saya. Jadi nanti dengan misalnya kita di Asia bersama dengan yang lain, bagaimana gereja universal itu memberi pelayanan yang baik untuk gereja di diaspora seperti kita ini. Tapi sekaligus juga bagaimana kekhasan, kekhususan gereja kita itu memberi warna terhadap gereja universal ini, yang Katolik, Kudus, Satu, Apostolik ini. Ini kan refleksi selanjutnya tugas saya, karena Paus kan perlu mendapat orang-orang yang benar-benar dia yakini, tahu tentang keadaan gereja Katolik di Indonesia. Ini ya pasti bukan hanya saya saja lah, ya. Kita dianugerah, dan anugerah kan tidak bisa dipaksa, kita juga tidak minta, tapi namanya anugerah kan, pemberian. Dan disitulah saya kemudian berpikir, dan dalam konteks ini karena mau membantu atau ditugaskan untuk bantu secara khusus. Kemudian untuk pemilihan Paus, jadi ada beda-beda. Kardinal yang usianya 80 tahun ke atas, dia boleh ikut pemilih juga, tapi tidak, atau bagaimana ya, saya tidak ingat persis itu. Ya, boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Tapi apakah Paus itu pada usianya di bawah 40 ya? Ya, tapi bahwa kardinal yang ada itu mempunyai hak memilih dan dipilih. Ada yang memang punya hak memilih, tapi tidak boleh dipilih karena usia itu. Maka salah satu tugas yang dikatakan di sana ialah bahwa kami punya hak untuk mengikuti yang disebut konklav itu. Tapi ada sebelum itu yang disebut konsistori. Artinya ya semacam grup penasehat Bapak Paus, sehingga kalau dia mau mengambil kebijakan dalam soal ajaran iman, ajaran susila, ajaran berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan umum, ya dia dapat informasi yang benar dari orang-orang yang membantu dia secara khusus. Jadi tugas utamanya seperti itu, bahwa ya saya tetap di Bogor. Jadi jangan pikir nanti kemana-mana gitu loh, tidak. Ini tetap di Bogor ini dan menjalankan tugas sebagai uskup Bogor sampai kemudian nanti ya saya juga harus cari tahu bagaimana ini nanti apa yang nanti mau tidak mau ya coba lihat dokumen-dokumen ya berkaitan dengan tugas ini. Sebelumnya ya bacanya tapi membaca sambil lewat kan. Jadi tetapi sekarang ini harus membaca.
Nah, berkenaan dengan ini memang kemudian saya berpikir-pikir apa nanti yang bisa diberikan kepada Paus ya sebagai nasihat. Ya, saya minta pandangan Anda apa gitu. Yang jelas saya kira memang gereja Indonesia itu bertumbuh, berkembang. Itu amat terlihat juga dalam konteks misionarisnya. Tapi juga melihat hidup gereja kita. Kita kalau beda, kalau membandingkan dengan apa ya gereja di Eropa sekarang, ya itu benar-benar bukannya artinya beda lah. Bukan kita juga menilai mereka kurang dari kita, tidak. Tapi cara menghidupi gereja itu, kalau disebut gereja sinodal ya memang kita benar-benar menghidupinya. Kalau bicara mengenai peran wanita dan apa dalam gereja kita, ya iya benar. Tapi di beberapa belahan lain kan tidak seperti itu. Kemudian gereja kita gereja muda, banyak sekali anak-anak muda, anak-anak juga. Seperti baru-baru Paus mengatakan kan, di sini dia terkesan untuk melihat keluarga-keluarga atau orang tua dengan anak. Kalau di Eropa ya dia lihat orang tua dengan anjing, ya dengan kucing. Dan itu memang yang nyata. Tapi di sini dia menemukan itu. Jadi waktu dia kunjungan Paus itu kan saya pikir kalau mau ketemu Paus itu dekat, itu bawa anak kecil. Bawa anak kecil. Kalau perlu anak ini dibuat menangis. Iya kan, kalau di pinggir jalan dia lihat ada seorang ibu dengan anak menangis, dia bilang mari. Ya, dia kemudian berkata, jadi kalau mau saya kemudian buat anekdot lucu-lucu begitu ya, kalau mau ketemu Paus ya bawa anak. Kalau perlu buat anak ini menangis, saya panggil. Dan itu bisa dilihat. Di sini juga, kemudian di Timor Leste, di Papua New Guinea juga demikian. Jadi dipanggil, lalu dia berkati kasih rosario. Jadi itu tadi tugas utamanya seperti itu. Jadi peristiwa ini bukan sesuatu yang kami rancang, gitu ya, tidak. Ini hak prerogatif Paus menurut bahasa hukumnya. Jadi bahasa imannya ya ini anugerah Tuhan untuk saya, jadi untuk gereja kita. Karena ya ini kan kaitannya dengan gereja kita. Ya, mohon doanya supaya ini tugas ini nanti kalau semakin jelas pasti saya akan sharingkan dengan Anda sekalian. Tapi yang jelas saya perlu dibekali pengetahuan tentang pekerjaan gereja kita, ciri khas gereja kita di Indonesia, apa yang harus kita lakukan supaya gereja ini bukan hanya gereja yang berkutat dengan dirinya, tapi yang juga terlihat menurut saya ya gereja yang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan, gereja yang menempatkan diri di tengah bangsa ini, bukan gereja yang menarik diri, tapi gereja yang terlibat dalam konstelasi politik itu. Jadi silakan kalian ikut menentukan siapa yang menjadi wali kota di Bogor ini. Ya, karena kemarin saya juga didatangi oleh Pak Dr. Hendra, jadi dia juga menyampaikan ini, dan ada orang Katolik kita yang ikut dalam tim pemenangan dia. Saya juga menyampaikan kita gereja Katolik didorong supaya ikut dalam tim pemenangan siapa saja, entah Pak Dedi, entah Pak Hendra atau siapa lagi yang lainnya, itu silahkan saja. Yang penting kita melihat mana yang orang-orang yang kurang lebih mempunyai komitmen untuk kesejahteraan bersama, untuk kepentingan bersama, dan saya sampaikan itu ini. Nah, kalaupun kita berbeda-beda dalam konsep berpolitik, afiliasi politik itu ya, jangan itu dijadikan perpecahan ini. Jadi jangan kampanye hitam lalu kita mulai menjelekkan yang lain sama yang lain, jangan. Itu
menurut saya justru disitulah garam kita bermain di situ. Tapi kita tidak tinggal dalam diri kita, jangan menjadi apa istilahnya ya apolitik juga. Anda punya peran di situ, jangan suruh kami yang masuk di situ. Karena kalau kami masuk di situ nanti pecah umat kita. Tapi kalau kalian ya silahkan, itu hak berpolitik. Hanya kita ingatkan hak berpolitik itu ya bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan suatu agama tertentu, bukan untuk ini, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi silahkan nanti mau pilih siapa. Ya, kalau bilang sudah mengenal banyak ya pasti Pak Deddy. Artinya dia kan sudah mulai selama ini. Tapi kan bukan berarti yang lain yang baru juga tidak ini. Gitu. Nah itu tadi sudah menjawab ya. Pasti kedepannya saya tanya pendapat Anda sekalian gitu ya. Artinya kalau mau memajukan gereja Katolik Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Jadi paling tidak jalannya ke arah ya perhatian kita pada kemanusiaan, perhatian kita pada kebangsaan, perhatian kita mungkin pada orang-orang yang menderita, yang miskin, dan lain-lainnya. Supaya kalau lihat dokumen Paus itu kan pasti juga berkaitan dengan ekologi. Ini yang tadi saya bilang merawat tanaman, itu kan tindakan konkretnya. Tapi gagasan besarnya ialah iman itu harus terwujud juga dalam perhatian perawatan lingkungan hidup ini. Saya juga kemarin sampaikan ke Pak Rayendra, tolong perhatikan ini pula. Karena Bogor ini kan daerah indah sebenarnya. Kalau di Bogor ini saya bilang tidak ada taman, tidak ada bunga-bunga, cari pohon dong, pohon yang berbunga, gitu ya. Daripada pohonnya hanya hijau saja. Bagus juga dong, semakin indah. Apalagi daerah kita daerah hujan, ini memungkinkan sekali. Jadi itu taman-tamannya. Jadi saya kira soal menjadi kardinal itu ya sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Rupanya disinilah Tuhan sedang berkarya juga di tengah kita sekalian. Terima kasih.